Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sangat dahsyat yang sering kita anggap remeh dalam membacanya, yaitu tergesa-gesa, tidak dibaca dengan tumak nina, tadabbur, tafakkur, tidak dibaca atau dibaca hanya dua kata awal, yaitu doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Doa apakah yang paling kerap dibaca oleh orang Islam? Banyak yang menjawab dengan salah. Begitu kerap doa itu dibaca, hingga kita sedang membaca doa tersebut, banyak di antara kita yang tidak merasa sedang berdoa, memohon atau meminta. Sehingga doa duduk di antara dua sujud dilakukan dengan cepat-cepat, tanpa tumak nina. Dan terkesan tidak sopan terhadap Allah. Tidak punya etika dalam memohon atau meminta. Bahkan ada yang tidak membacanya atau membaca 2-3 kata awal saja. Padahal doa itu sangat hebat, merangkum seluruh keperluan kita di dunia dan di akhirat, dan dibaca minimal 17 kali setiap hari. Minimal yaitu saat mengerjakan sholat wajib. Doa itu ialah doa di antara dua sujud. Marilah kita hayati dan pahami maknanya. Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Dosa disengaja, dosa tidak disengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa lahir, dosa batin, dosa menganiaya diri sendiri. Dosa adalah beban yang menyebabkan kita berat melangkah menuju ridho Allah. Dosa adalah kotoran hati yang membuat hati gelap, sehingga hati kita merasa berat sekali untuk melakukan kebaikan. Warhamni, sayangilah aku, sayangilah diriku. Kalau diri kita disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup akan terasa tenang, karena dengan kasih sayangnya akan dapat dicapai semua cita-cita. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu kita akan terbimbing dan terdidik ke arah yang lebih baik. Wajburni, tutuplah segala kekuranganku. Banyak sekali kekurangan kita, kurang syukur, kurang sabar, kurang menerima kenyataan, mudah marah, pendendam, dan lainnya. Kalau kekurangan kita ditutupi atau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi manusia sebenarnya, yaitu menjadi manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meninggikan derajat kita, maka pasti tidak ada manusia atau makhluk yang boleh menghinakan kita. Warzuqni, berikanlah aku rizki. Sebagai hamba Allah, kita memerlukan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendatangkan rizki dari jalan yang tidak disangka dan tidak ternilai banyaknya. Wahdini, berilah aku petunjuk atau bimbinglah aku ke jalan yang benar yang dapat menyelamatkan hidup di dunia dan di akhirat. Kita bukan hanya meminta petunjuk atau hidayah yang berkaitan dengan agama, tetapi kita juga meminta petunjuk agar terhindar dari mengambil keputusan yang dianggap salah. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan, sehat rohani dan jasmani. Apabila kita sehat, kita dapat menambah kebaikan dan manfaat, serta kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Wa'fu anni, aku memohon agar kesalahanku diampuni, dihapus dari catatan dosa. Dari doa tersebut, dimulai dan diakhiri dengan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, meminta, memohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, menurut logikanya, doa tersebut pasti terkabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkadang yang menjadi persoalan, di mana hati dan pikiran kita? Ketika kita berdoa, kita tidak hafal arti serta maknanya. Mari kita merenungi untuk berusaha mengerti dan memahami, tafakkur, menghayati, menjiwai tadabbur, makna-makna bacaan sholat. Padahal doa tersebut sangat hebat dan masih banyak orang sering tergesa-gesa, yang mana sepatutnya perlu tumak nina, tenang, dengan menghayatinya betul-betul dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika baik dan benar,
panjang-panjanglah atau berlama-lamalah, tidak perlu tergesa-gesa dalam membacanya. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.